Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6C, berjumpa kembali pada hari ini dalam pembelajaran daring. Silakan kalian simak video berikut ini untuk mengetahui kerjasama di negara-negara ASEAN. Berikut adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan. Peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haiyan di Filipina. Contoh yang kedua, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Nah, kerjasama di bidang sosial yang selanjutnya yaitu Indonesia dan beberapa negara lain melakukan upaya untuk menangkal menyebarnya virus flu burung. Nah, teman-teman, pada saat wabah flu burung melanda Indonesia saling tukar informasi dengan negara lain mengenai cara memberantas penyebaran virus flu burung. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya. Kerjasama yang pertama yaitu berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Nah, peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Contohnya, Indonesia melakukan pengenalan budaya melalui Passage to ASEAN pada 10-24 Agustus pada tahun 2015 di 3 negara ASEAN, yaitu Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Peran Indonesia yang selanjutnya yaitu Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Misalnya nih, Indonesia mengikuti dan berhasil memperoleh medali emas dan perunggu di bidang ilmu fisika dan ilmu terapan dalam The 4th ASEAN Student Science Project Competition yang diadakan di Thailand pada tanggal 22-26 Juli 2018 lalu. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya selanjutnya yaitu aktif dalam program pertukaran pelajar. Nah, Indonesia melakukan pertukaran pelajar dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Salah satu contohnya adalah Shift for Southeast ASEAN Youth Program atau SSEAYP di negara-negara ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya selanjutnya, yaitu Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga regional. Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games yang diselenggarakan di Palembang. Indonesia juga pernah berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan ASEAN Football Federation atau AFF, seperti AFF U16 dan AFF U19. Sekarang kita lihat apa saja faktor pendorong kerjasama ASEAN. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Negara-negara dengan sumber daya alam yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang kedua, perbedaan ideologi. Ideologi adalah dasar atau landasan suatu negara yang merupakan visi atau cita-cita dari bangsa atau negara tersebut. Yang ketiga adalah perbedaan teknologi. Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan tiap negara berbeda. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan beberapa negara dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Sekarang kita lihat manfaat dengan adanya kerjasama di kawasan ASEAN. Yang pertama, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup
kesejahteraan dan kemakmuran. 3. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Yang keempat, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Yang kelima, memperluas lapangan pekerjaan. 6. Menambah devisa negara. Sedangkan yang ketujuh, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Yang terakhir, yang kedelapan, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai kerjasama negara-negara di ASEAN. Ibu akhiri pembelajarannya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.